Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Budiman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, kalau kemarin kita sudah belajar tentang gerak suatu benda, kemudian GLB atau gerak lurus peraturan, pada kali ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Kita akan belajar ya, mulai dari persepsi dulu. Nah, pernahkah kalian berada di dalam mobil atau bus yang sedang melaju kencang? Pasti pernah ya, pasti pernah. Kemudian tiba-tiba bus itu direm secara mendadak. Ketika kamu sedang berada di bus atau di mobil, kemudian tiba-tiba karena di depannya ada sebuah mobil yang melaju dengan lambat, kemudian harus direm. Apa yang kalian rasakan? Apa yang terjadi pada tubuh kalian? Nah, ini contohnya. Ada mobil, kemudian tiba-tiba di depan ada seekor sapi yang jalan. Nah, kemudian biar tidak menabrak, maka kalian harus mengeremnya. Seperti itu. Nah, kemudian seperti terlihat di gambar, maka gimana tubuh kalian? Tangan kalian itu gimana tangannya? Ini tangan kalian. Kan pasti dia itu kamu itu menahan agar tubuhmu itu tidak jatuh ke depan. Nah, ini contohnya juga kalau tiba-tiba kamu mundur seperti itu ya. Kamu mundur, apa maju ini ya? Maju atau mundur ini? Ini yang depan. Ya pokoknya itu kemudian menabrak. Terus kalau kamu tidak pegangan dengan kuat, pasti kamu akan dan jatuh seperti itu. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Mengapa bisa terjadi hal yang seperti itu? Nah, ini mari kita akan bahas pada video kali ini, pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajarannya pada kesempatan kali ini adalah menganalisis peranan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan belajar tentang hukum Newton ya dalam kehidupan sehari itu seperti apa. Kemudian menghitung salah satu besaran dengan menggunakan persamaan hukum Newton, hukum kedua Newton. Ini nanti kita akan menggunakan persamaan dari hukum 2 Newton untuk menghitung suatu besaran seperti itu. Kemudian yang ketiga penerapan hukum ketiga Newton. Itu nanti bagaimana penerapannya hukum ketiga Newton itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mana ini? Kemudian perhatikan gambar berikut. Nah, ketika kalian itu sedang praktek ya, praktek olahraga, disuruh untuk mendribel itu apa ya? Melemparkan bola ke dinding. Nah, dengan batas tersebut. Nah, kemudian apa yang terjadi? Itu juga ada budaya adu domba ya di Garut. Nah, itu ada yang saling beradu gitu kan. Itu saling menabrakkan tanduknya gitu kan. Nah, itu apa yang sebenarnya terjadi di situ. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, kemudian bagaimana ini? Ketika ada sebuah gelas, kemudian kalian bisa coba nanti di rumah coba ya. Silakan kalian nanti coba di rumah, ini sangat gampang sekali. Kemudian ada gelas ya. Kemudian di atasnya ada sebuah kertas dan di atasnya ada sebuah koin. Kemudian kalian tarik nih, set gitu kan, tarik secara cepat. Apa yang akan terjadi? Nah, silakan nanti kalian coba ya. Nah, kemudian ada lagi nih, kalau kalian mau coba, ketika kalian yang dibutuhkan apa itu? Kaleng ya, 2 kaleng minuman, kemudian bidang miring sama balok penahan. Itu ketika kalian nanti melakukan hal seperti itu, kalian tempatkan yang namanya kaleng itu di depan balok seperti itu. Nanti kalian bagaimana reaksinya, apa yang terjadi gitu. Jadi
kaleng itu disejajarkan terlebih dahulu, yaitu oleh balok ya, lihat. Kemudian baloknya itu diambil. Nah, kemudian di bidang miring seperti itu kan. Nah, bidang miring itu supaya melihat bahwasanya ternyata balok itu, kalau misalkan sesuatu benda ditaruh di miring kan pasti dia akan jatuh ke bawah ya, apalagi ini bentuknya lingkaran kan. Nah, ya, jadi lakukan seperti itu coba. Kemudian lagi nih, silakan kalian misalkan menyiapkan balon, kemudian ada tali, ya, kemudian ada sebuah kayak pipa paralon, pipa kecil atau bisa juga sedotan gitu kan. Nah, kemudian kamu meniup balonnya seperti pada gambar ini, ditiup, kemudian tempatkan balon itu di pipa atau sedotan itu, ditempelkan seperti itu. Nah, kemudian kamu jangan mengikat ujung balonnya. Nah, kemudian kalian lepaskan balon tersebut. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Nah, nanti kalian bisa memasukkan hasil pengamatan kalian, misalkan kertas ditarik pelan. Misalkan ketika yang tadi yang pertama dengan koin, kertasnya tarik pelan aja. Apa yang akan terjadi? Terus kertas ditarik dengan cepat, set gitu kan. Itu apa juga yang akan terjadi? Itu bisa kalian nanti bisa kalian praktikkan sendiri di rumah kalian seperti itu ya. Ini yang tadi kaleng kosong itu gimana kecepatannya, atau lebih dahulu mana antara kaleng kosong dan kaleng yang berisi minuman. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi pada balon setelah penutup dilepaskan? Kemudian bagaimana proses yang terjadi pada balon sehingga bisa terbang? Nah, itu silakan nanti kalian bisa coba di rumah. Ini coba ya, silakan kalau kalian penasaran silakan coba. Kalau udahlah percaya sama Arif aja gitu kan, sama Mas Arif aja gitu kan, ya nggak apa-apa gitu kan. Yang artinya kalau kalian mencoba di rumah kan kalian punya experience sendiri, punya pengalaman sendiri kan. Oh, ternyata kayak gini ya, asik juga nih gitu kan. Nah, ini nggak bisa. Kemudian seperti belt, jadi sabuk pengaman yang ada di mobil ini memiliki fungsi tersendiri ya, yang berkaitan dengan hukum Newton pasti ya. Dalam hal ini adalah hukum Newton pertama, nanti kita jelaskan ya. Nah, ini safety belt, jadi hukum pertama Newton itu berbunyi jika suatu benda itu diam, maka dia akan tetap diam. Kemudian setelah itu sedangkan suatu benda yang bergerak pasti akan tetap bergerak, kecuali ada sebuah gaya lain yang mempengaruhinya. Misalkan nih, di depan kalian ada sebuah toples ya, atau kaleng atau suatu benda, kemudian dia itu akan tetap diam di situ terus kan, kecuali ada sebuah gaya yang bekerja pada benda itu, toples itu atau kaleng itu apa ya, kalian mengangkatnya atau terjadi sebuah getaran atau seperti apa itu kan yang namanya gaya luar, seperti itu gaya luar. Nah, kemudian kalau misalkan sebuah benda nih yang dia itu melaju terus kan, nah dia itu akan tetap melaju ketika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Dia itu akan melaju terus kan, kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Gaya yang mempengaruhi contohnya apa? Contohnya rem, misalkan kalau di mobil kan, gaya yang mempengaruhinya rem itu diinjak pasti dia akan berhenti tuh. Atau gas tuh, kemudian digas lagi kan, kemudian pasti akan dia lebih cepat gitu. Berarti kan ada sebuah gaya yang mempengaruhinya. Ketika hal tersebut itu dirubah atau disingkirkan, maka dia akan mengalami yang namanya sesuatu. Jadi sebuah benda itu pasti ingin kedudukannya itu tetap seperti itu gitu loh. Hal yang bergerak ya bergerak, yang diam ya diam. Kalau misalkan ternyata yang bergerak
tiba-tiba diam, maka yang terjadi adalah ketika kalian ada di mobil kemudian tiba-tiba direm mendadak dengan kecepatan yang kencang, maka tubuh kalian itu akan terpental ke depan apa belakang? Ke depan ya. Jadi tubuh kalian itu akan terpental ke depan. Itulah yang hukum pertama Newton itu seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan hukum kedua Newton? Hukum kedua Newton itu berbunyi percepatan gerak suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa yang dimilikinya. Ini. Jadi lihat ini. Ya. Misalkan nih ya, ada sebuah benda ya, sebuah benda nih, kemudian sebuah benda atau sebuah balok yang besar kemudian kalian dorong seperti itu. Kalau yang bendanya itu besar, pasti kalian membutuhkan dorongan tenaga yang lebih kuat kan, atau jumlah orang yang banyak kan itu. Tapi kalau misalkan bendanya yang kecil, tinggal kamu angkat dengan tangan, kan tidak menggunakan atau energi yang besar atau gaya yang besar terhadap benda tersebut. Nah, artinya semakin kuat doronganmu terhadap tapi dengan massa yang kecil, maka dia akan semakin cepat untuk berpindah. Sedangkan ketika kalian mendorongnya gayanya sangat kecil atau kekuatan kalian sangat kecil dan kemudian bendanya besar, maka dia itu bergesernya itu akan lama. Itulah yang namanya penggambaran dari hukum kedua Newton seperti itu. Kemudian bagaimana dengan hukum ketiga Newton? Hukum ketiga Newton itu berbunyi ketika benda pertama melakukan gaya atau F aksi pada benda kedua, maka benda kedua itu akan memberikan gaya F reaksi yang sama besar dengan benda pertama, namun arahnya berlawanan. Misalkan nih, mau berenang itu arahnya kemana? Arahnya kalian tanganmu ke belakang kan, melakukan aksi ke belakang kan, tapi badanmu itu majunya kemana? Maju pasti ke depan ya. Bergerak kemana? Pasti ke depan kan. Padahal kalian itu arah gayanya itu kamu ke depan, tapi ternyata badanmu itu arah tanganmu itu ke belakang, tapi badanmu itu ke depan. Itulah hukum ketiga Newton seperti itu. Contoh lagi. Nah, ini contoh lagi. Contoh lagi adalah ketika burung ya. Di sini ada gaya yang bekerja itu gaya gesekan udara. Jadi kenapa burung bisa terbang? Kenapa pesawat terbang itu bisa terbang yang massanya itu sangat besar gitu ya. Nah, ini adanya peranan dari hukum Newton seperti itu. Nah, contoh lain itu roket. Roket kan dia kan memancarkan energi gayanya, yaitu dalam hari ini tekanan di apinya itu ke bawah kan arahnya kan, tetapi efeknya apa? Efeknya roketnya itu ke atas gitu kan. Itu adalah salah satu contoh dari penerapan hukum ketiga Newton. Dan kalian bisa sebutkan yang lainnya yang hal yang sama. Misalkan apa? Ketika kalian mendayung sebuah perahu, kalian kan mendayungnya ke belakang kan, tapi arah geraknya itu ke depan. Itu salah satunya seperti itu ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan. Nah, ini peluncuran ulang alik Discovery Amerika ya tahun 2003. Ini contohnya. Nah, kesimpulannya bunyi hukum Newton 1 adalah apa tadi? Adanya jika benda itu bergerak, maka dia itu akan tetap bergerak, kalau diam itu tetap diam. Pokoknya intinya seperti itu, kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Kemudian penerapan hukum 1 Newton itu tadi ya, ketika sabuk pengaman itu atau kita naik sebuah bis kemudian tiba-tiba direm, maka tubuh kita akan ke depan tuh. Terus kemudian bunyi hukum kedua Newton yang tadi bahwasanya perbandingan gaya percepatan suatu benda itu berbanding terbalik dengan gaya dan massanya seperti itu. Kemudian penerapan hukum kedua Newton, gimana penerapan hukum kedua Newton?
Newton ya ketika kita mendorong sebuah balok seperti itu, atau mendorong sesuatu seperti itu, atau menarik sesuatu, atau yang lainnya seperti itu. Kemudian yang menghasilkan gerak ya, yang menghasilkan gerak. Kemudian bunyi hukum ketiga Newton tadi bahwasanya gaya yang diberikan suatu benda akan berketerbalikan dengan reaksinya, atau F aksi sama dengan F reaksi dengan arah yang berbeda atau berlawanan. Penerapan hukum ketiga Newton tadi salah satunya adalah pesawat terbang, bukan pesawat terbang, roket seperti itu ya. Roket kan harusnya arahnya dia itu arah gayanya itu ke bawah, sedangkan arah geraknya itu ke atas seperti itu. Itu adalah kesimpulan pada pertemuan pada kali ini. Nah, ini contohnya. Contohnya tadi ini nih. Saat terbang di udara, burung tersebut menerapkan hukum ketiga Newton dengan cara memanfaatkan sifat gesekan udara. Berdasarkan hal tersebut, maka perbandingan besar gaya aksi dan reaksi antara burung satu dan burung antara burung ya dan udara itu yang benar adalah jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Sama kan tadi bilang kalau besarnya itu sama sehingga burung dapat terbang dengan stabil di udara. Kalau misalkan nggak sama, pasti dia nggak akan bisa terbang stabil di udara seperti itu. Nah, kemudian ini apa? Wow, udah jelas ya. Ketika ada gambar seperti ini, kemudian direm, gitu kan, pasti ini hukum 1 Newton. Ya, seperti itu. Jadi sekian pada pertemuan kali ini. Silakan kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.